Pernahkah kamu mendengar sebuah desa yang menjadi saksi lahirnya kisah para raja, utusan, dan perjanjian sakral? Disinilah, di masa Lili, sejarah itu masih hidup. Di ufuk timur, cahaya mentari membelah kabut tipis yang menggantung di atas sawah. Embun masih menempel di pucuk daun padi, berkilau bagai butiran mutiara. Rumah-rumah panggung dari kayu berdiri tenang, dikelilingi aroma tanah basah dan angin lembut dari laut. Inilah masa Lili, sebuah desa di jantung Pulau Muna yang namanya menyimpan cerita panjang. Cerita tentang waktu dan tentang perjalanan yang tak pernah berhenti. Nama masa Lili berasal dari bahasa Muna. Masa berarti waktu, Lili berarti keliling. Sebuah nama yang lahir dari kebiasaan penduduknya di masa lalu. Mereka adalah pembawa kabar, para pengembara yang bukan mencari harta, tapi mengemban amanat. Dari satu desa ke desa lain, pesan mereka bawa dengan setia. Tugas mereka bukan perkara mudah. Setiap langkah adalah titipan kehormatan. Setiap pesan adalah janji yang tak boleh diingkari. Menyusuri hutan, menyeberangi sungai, bahkan menempuh badai di laut. Semua mereka jalani demi sampai ke tujuan. Tahun 1919, di masa pemerintahan Om Puto Laode Saviu Anami, utusan dari masa Lili, menjadi penghubung antara istana dan rakyat di pelosok Muna. Di balai istana, para utusan duduk bersila, menerima titah raja dengan wajah tegas, namun penuh hormat. Ketika takhta berpindah ke Om Puto Laode Rere pada tahun 1924, peran itu tidak pudar. Utusan masa Lili tetap menjadi tangan dan kaki kerajaan, membawa suara istana kepada rakyat, dan membawa suara rakyat kepada istana. Hutan lebat, sungai dalam, bukit terjal semua mereka lewati. Terkadang malam menjadi teman, dan cahaya obor satu-satunya penuntun. Langkah mereka menoreh jejak di tanah, jejak yang menjadi bagian dari sejarah. Dulu, masa Lili hanyalah bagian dari desa Mabolu, bersama Liang Kabori dan Bolo. Satu wilayah, satu kepemimpinan. Namun di dalamnya sudah ada semangat untuk berdiri sendiri. Pagi diwarnai suara lesung menumbuk padi, siang di ladang, sore di tepi laut. Anak-anak berlari di pematang sawah, sementara para lelaki memancing di muara. Tapi jika panggilan kerajaan datang, semuanya berhenti. Amanat harus segera dibawa. Para utusan berpamitan kepada keluarga, pelukan singkat, pandangan penuh harap, dan langkah pasti menuju perjalanan yang entah berapa hari akan ditempuh. Tahun 1979 menjadi titik balik. Masa Lili resmi berdiri sebagai desa mandiri. Lepas dari desa Mabolu, rapat adat dan administrasi berlangsung di bawah rindangnya pohon beringin tua. Hari itu, sejarah baru dimulai. Sebagai desa mandiri, masa Lili mulai membangun identitasnya. Pemimpin pertama menjadi simbol awal perjuangan. Lambat laun, desa ini menapaki jalannya sendiri. 2 dekade kemudian, tahun 2002, pemekaran wilayah membawa masa Lili ke Kecamatan Kontunaga. Peta berubah, tapi semangat tetap sama. Di tengah perubahan zaman, ibu-ibu masa Lili tetap menenun. Motif kain mereka bercerita tentang leluhur, tentang laut, tentang hutan, tentang kehidupan itu sendiri. Pasar menjadi tempat pertemuan. Di sini, kabar berkeliling tanpa harus menempuh hutan. Cerita menyebar cepat di antara tower menawar, harga ikan, dan tumpukan sayur segar. Anak-anak kini tidak lagi membawa pesan di pundak, tapi membawa buku dan sita-sita di tangan. Mereka melangkah menuju masa depan yang lebih luas. Masa Lili telah melihat semua, dari jalan setapak yang dipenuhi lumpur, hingga jalan beraspal yang menghubungkan desa ke kota. Dari pesan yang dibawa di tas rotan, hingga pesan singkat di layar ponsel. Semangat berkeliling, membawa kabar tetap hidup. Kini ia berjalan lewat internet, lewat media sosial. Tapi nilainya tetap sama, menyambung manusia. Di beranda rumah panggung, kakek bercerita kepada cucu-cucunya tentang utusan, tentang raja, tentang desa. Mereka mendengar, menghafal, dan kelak akan menceritakan kembali. Senja di sini bagai jeda dalam hidup. Langit jingga memeluk rumerama panggung, dan waktu seakan melambat, memberi ruang untuk mengingat. Masa Lili
bukan sekadar titik di peta. Ia adalah kisah yang berkeliling, dari masa lalu hingga masa depan. Sebuah perjalanan waktu yang tidak akan pernah berhenti. Itulah sekelumit kisah Desa Masalili. Sebuah warisan yang terus diceritakan dari kakek ke cucu, dari generasi ke generasi. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak kisah tersembunyi dari Tanah Muna, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan ikuti, supaya kisah sejarah Nusantara ini tak pernah hilang di telan zaman. Oh my grandchildren, there is much history you may have just heard, and this is one of them.